lepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rozik dengan NIM F231-23036. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Urban Sprawl dan Krisis Ketahanan Kota Terhadap Bencana Alam. Apa itu urban sprawl? Urban sprawl adalah perluasan kota yang terjadi secara horizontal ke arah pinggiran, tanpa perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Fenomena ini mengurangi kapasitas lingkungan dalam menanggapi bencana, karena pembangunan seringkali menabrak zona rawan bencana seperti daerah banjir dan longsor. Dalam era perubahan iklim, meningkatnya frekuensi bencana, jadi kajian ini menjadi penting untuk memahami keterkaitan morfologi kota dan risiko bencana. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu apa itu urban sprawl dan bagaimana bentuk urban sprawl di Indonesia. Selanjutnya yaitu bagaimana dampaknya terhadap ketahanan kota dan terhadap bencana. Kemudian yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk memitigasi dampaknya. Nah, sekarang apa itu definisi dan ciri-ciri dari urban sprawl? Urban sprawl sendiri adalah pertumbuhan kota yang tumbuh secara menyebar dengan kepadatan rendah, kemudian ada konsumsi lahan yang tinggi, lalu dilengkapi dengan minimnya infrastruktur. Ciri-ciri utama dari urban sprawl ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada pemisahan fungsi lahan yang dimana rumah ini kerap kali jauh dari lokasi kerja masyarakat dan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan pada kendaraan pribadi. Yang ketiga yaitu adanya lahan pertanian dan ruang hijau yang dikonversi menjadi pemukiman. Selanjutnya yaitu ada studi kasus urban sprawl di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kabupaten Bandung yang dimana 20 kecamatan ini mengalami urban sprawl yang sangat kuat atau strong sprawl. Ini berdasarkan penelitian dari Hafiz dan Handani pada tahun 2023. Kemudian di Sukabumi ini proyeksi sprawl besar pada tahun 2028 berdasarkan penelitian dari Murdaka pada tahun 2024. Kemudian ada Jabodetabek dengan ekspansi tol ini meluas dengan pemukiman 50 km dari pusat kota berdasarkan penelitian dari Pratama dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada dampak urban sprawl terhadap bencana. Jadi di sini ada 4 bencana. Yang pertama yaitu banjir dan longsor yang merupakan kaitan dari sprawling sendiri adalah hilangnya ruang terbuka dan resapan untuk memitigasi banjir dan longsor tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada tsunami, yang dimana sprawl ini memungkinkan pemukiman ini tumbuh di zona merah dari resiko tsunami tadi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kesulitan saat evakuasi. Jadi kota terfragmentasi dan padat sehingga menutup jalur-jalur yang seharusnya menjadi jalur evakuasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada kawasan informal tidak tercakup mitigasi. Urban sprawl ini memperburuk semua indikator ketahanan kota terhadap bencana. Selanjutnya yaitu ada strategi mitigasi, yaitu Nature Based Solution atau NBS, yang dimana NBS ini memanfaatkan taman kota, hutan kota, dan bioswale efektif sehingga ini mengurangi dampak bencana. Kemudian adapun contoh sukses dari penerapan NBS ini sendiri yaitu Bandung. Nah, Bandung ini ia mengurangi
banjir lewat sistem drainase alami, yang dimana NBS ini juga memberi manfaat sosial ekologis, namun tetap butuh kolaborasi multisektor. Untuk strategi selanjutnya yaitu ada Transit Oriented Development atau TOD, yang dimana hal ini mengurangi perluasan pinggiran dengan fokus pembangunan di sekitar stasiun ataupun infrastruktur transportasi, yang dimana ini mengintegrasikan hunian dengan transportasi publik untuk efisiensi ruang. Contohnya, penerapan TOD di Jakarta dan Bogor yang menyebabkan kota menjadi lebih kompak dan ramah lingkungan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu penguatan tata ruang yang di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu ada penegakan RT/RW. Hal ini penting untuk mencegah pembangunan liar. Yang kedua yaitu ada penggunaan dan penerapan sistem GIS berbasis risiko untuk pemantauan pembangunan. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerapan edukasi publik soal zona merah dan insentif ramah bencana. Kemudian ada yang terakhir yaitu kolaborasi antar lembaga dalam perencanaan adaptif. Nah, untuk seluruh pembahasan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa urban sprawl malah membentuk kota yang lemah terhadap bencana. Jadi, hal ini perlu strategi kolektif untuk mengatasi. Jadi, melalui NBS atau Nature Based Solution dan TOD tadi, Transit Oriented Development, kemudian diperkuat oleh penataan ruang yang adaptif dan kontrol yang berkelanjutan, sehingga arah pembangunan kota ke depan harus mengutamakan keberlanjutan dan ketangguhan.